Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin. Hai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama, Allah akan mendatangkan kaum yang mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, sahibul bait, keluarga Pak Zulman, sekeluarga alhamdulillah pada kesempatan ba'da salat Isya ini kita bertemu dan Masya Allah saya mengucapkan terima kasih dan semoga Allah memberi keberkahan bagi pengajian yang baru saja dimulai ini. Dan terus terang Allah sebenarnya memberikan satu ujian sama kita semua bahwa berkeluarga setelah Allah memberikan, ini kan sebenarnya kita nggak punya rencana ini berkeluarga, ibu sama bapak nggak pernah punya rencana anak itu yang inilah gitu kan mereka ini. Artinya yang namanya rencana itu ya kita ingin punya anak, titik. Anak dikasih atau tidak dikasih itu urusan Allah. Pak BI juga begitu, semua kita juga begitu. Nah akhirnya diberikan kita anak-anak ini. Terus datanglah cinta kita sama mereka. Terus apakah hanya berhenti di dunia ini saja? Nah ini yang saya bilang tadi jadi batu ujian. Kalau kita sayang sama keluarga kita, maka harus ada komitmen kita untuk tidak sekedar mencintai mereka dalam kehidupan dunia, tapi juga bagaimana tetap bersama dalam kehidupan akhirat. Tentu saja yang kita maksud kehidupan akhirat itu adalah surganya. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa menjalankan program berkeluarga dunia akhirat? Itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang mukmin. Gitu. Quran sudah mengingatkan kepada kita, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti orang-orang yang saling berkasih sayang. Akhilla ini para kekasih. Ya, orang-orang yang hati mereka itu menyatu. Apakah kena sebab hubungan darah atau apapun itu. Sekarang bisa jadi hubungan organisasi, hubungan keluarga dan macam-macam. Yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Yawma idzin maknanya pada hari akhirat, pada hari mahsyar. Itu satu sama lain akan jadi musuh. Ba'duhum li ba'din, Masya Allah. Bukan cuma sebahagian mereka memusuhi yang lain, bukan begitu, tapi saling memusuhi. Jadi nanti suami musuhnya adalah istrinya, orang tua musuhnya adalah anaknya, anak musuhnya orang tuanya. Jadi kalau sudah musuh, target musuh kan mengalahkan, jatuhkan, menghancurkan. Jadi apa target suami atas istrinya? Masuk neraka istrinya. Apa target istri atas suaminya? Masuk neraka suaminya. Apa target orang tua terhadap anaknya? Anaknya harus masuk neraka. Apa target anak terhadap orang tua? Orang tuanya masuk neraka. Nah itu dia, hubungan kekasih itu akan berubah menjadi hubungan permusuhan. Kenapa? Ya, jawabannya dijawab Allah, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Masalahnya kalau begitu karena tidak ada takwa. Takwa itu apa? Takwa itu artinya kesiapan untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau orang tidak memiliki komitmen ini, maka akibatnya pertama dan pasti hubungan yang dibangun hanya hubungan duniawiah. Ya, dan dunia sudah membuktikan, dunia ini nggak begitu tertarik sama orang yang punya duit atau tidak punya duit kalau mau cerita dapat surga. Dunia tidak tertarik sama orang yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, tidak punya jabatan, nggak tertarik. Dunia ini bahkan tempat satu kenikmatan yang, mohon maaf saya Pak PI misalnya kalau dari luar orang melihat, kalau saya tadi bilang dulu kalau bahasa si Dapi tadi, yang paling besar Ustaz, pokoknya kalau udah jalan situ nggak nyasar lah, ketemu rumah yang paling besar itulah rumah dia. Nah itulah bahasa beliau tadi itu. Kalau tadi yang ini Ustaz, buat pala nih rumahnya, paling besar rumah dia di sini, buat bahasa dia itu tadi kan. Jadi saya bilang, iya nengok palak juga nengok rumahnya, kenapa bisa besar kali begini? Gitulah saya komentar itu. Tapi itu kan orang dari luar. Artinya bahasanya orang dari luar melihat seakan-akan wah udah luar biasa kali. Yang di dalam rumah udah selesai maunya, belum juga itu. Itulah dunia maksud saya.
Ketika orang mengira kita sudah sampai, yang dikira sampai belum tentu. Alhamdulillah, saya kemarin baru beli batu akik harga 2 miliar. Cuma saya masih tertarik tuh yang harga sekian itu. Artinya itulah dunia. Dunia itu tempat kesenangan yang tidak pernah seorang bisa berhenti di titik kesenangan yang satu. Nah, sementara akhirat adalah pusat kesenangan. Sehingga ketika seorang mendapatkan kesenangan di situ, dia tidak akan lagi iri, dengki, curiga sama orang yang punya kesenangan di titik yang lain. Dan orang bisa sampai kepada surga itu ketika dia punya modal akhlak. Nah, saya cuma ingin mengingatkan, kalau kita membangun pengajian ini karena cinta kepada keluarga, saya pikir ya orang tua kita berhajat besar membangun pengajian ini. Satu yang tak terbilang atau mungkin tak disadari, tapi terselip dalam peristiwa ini adalah aku tidak mau kalian ini jadi anak-anakku cuma di dunia. Aku mau kita sampai ke akhirat. Nah, itu kira-kira. Nah, apa rahasianya? Jawabannya sederhana. Rahasianya, jangan membangun hubungan silaturahim keluarga di atas dasar sebab kedudukan duniawiyah kita. Tapi bangunlah silaturahim itu di atas dasar ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan apapun harus dimulai dari sini. Saya mencintai istri saya harus duluan cintai Allah. Karena kalau saya duluan mencintai istri saya, dia bisa mengganggu hubungan saya sama Allah. Tapi kalau saya duluan mencintai Allah, maka Allah akan ajari saya bagaimana cara saya harusnya mencintai istri saya. Dan cobalah cari, apakah Allah ada menyuruh saya untuk mencidrai hubungan baik saya sama dia? Tidak ada. Di semua urusan sampai urusan yang kecil-kecil, Allah nyuruh saya, jadilah yang terbaik sama istrimu. Nah, saya mencintai orang tua saya. Jangan di luar orang tua, di luar Allah. Makanya anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kalian kepadaku, baru kemudian kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Jawabannya juga sederhana. Karena kalau kita di luar mencintai orang tua bisa menghambat kita taat sama Allah. Itu dibilang dalam Quran itu. Kalau mereka menyuruhmu untuk melakukan satu keburukan, yang keburukan itu sampai mendurhakai Allah, fala tuti'huma, jangan ikutin. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka bergaulah dengan mereka berdua di dunia secara ma'ruf. Tapi apakah ada Allah menyuruh saya untuk kemudian saya mendurhakai orang tua saya? Tidak. Jadi itu bedanya. Maka dari mana kita harus mulai kebaikan terhadap makhluk? Dari Allah. Baiklah sama Allah, kita akan baik sama makhluk, karena dia akan ajari kita. Masya Allah, walaupun belum dituliskan, saya pikir juga penting. Ini terus terang dari dulu juga ke Bapak pernah saya bilang, cobalah mungkin digagas untuk menulis sejarah perjalanan spiritual. Jadi bukan sekedar sejarah sukses, bukan, tapi perjalanan spiritual. Karena penting nih loh Pak, untuk menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kita berbisnis di mana bisnis kita lakukan karena Allah, di jalan Allah, dengan petunjuk Allah bisa buat kita sukses. Karena banyak orang mengira, beratlah, tak bisa lah itu, payah itu, enggak mungkin. Nah begitu. Kita ini kalau zaman sekarang mau lurus-lurus kali tak bisa, mau jujur-jujur kali tak bisa. Nah itulah makanya penting. Bahkan kalau saya bilang babnya wajib. Ada berapa orang? Ini orang kedua ini Bapak. Ada satu orang juga begitu saya bilang. Karena dia luar biasa sukses, saya bilang, wah, berdosa Bapak kalau enggak Bapak tuliskan. Kenapa? Di zaman orang mengira bahwa beragama atau beragama ini bisa mengganggu, menghambat bisnis saya, menghambat karir saya. Banyak artis mengira kalau dia jadi orang taat, karirnya bisa habis. Pebisnis juga begitu. Pejabat-pejabat di Republik kita, coba carikan yang berani taat. Nah, kabarnya di Padang, itu wali kotanya buka apa istilahnya itu, tabungan, cuma tersisa 50.000 rupiah. Beliau adalah orang yang hari-harinya berbuat untuk rakyatnya, harusnya duit sudah banyak, tapi rupanya tabungannya cuma 50.000. Kenapa? Kebutuhan dia, gaji dia cuma dapat dari gaji pokok. Tunjangan-tunjangan yang tak jelas dia tidak mau terima. Itu wali kota Padang. Langka. Pertanyaannya, apakah orang yang jujur di jalan Allah adalah orang yang sukses? Nah sekarang tinggal ukuran suksesnya apa, bahagia itu apa. Nah, sering saya mengatakan, bahagia itu beda sama kaya, bahagia itu beda sama dapat jabatan, bahagia itu beda sama populer. Karena orang kaya belum tentu bahagia, orang dapat jabatan belum tentu bahagia, orang populer belum tentu bahagia. Banyak orang bunuh diri karena sebab dia populer.
Michael Jackson itu salah satu akibat kenapa dia terjebak obat-obatan dan sebagainya, karena sangat populer. Di Indonesia ini kita lihat coba cerita orang populer, dia gagal di rumahnya, baru nikah sebentar dia hancur, apalagi artis ceritanya. Lihat pejabat itu begitu dia tamat, belum tamat pun sudah ditarik ke KPK. Tapi bahagia itu tidak bisa diambil, nggak ada satupun toko di dunia ini yang bisa jual bahagia. Nah, siapa yang kasih bahagia? Allah. Kalau gitu minta sama Allah. Bagaimana cara bisa bahagia? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati kita bisa nyaman dan senang. Nah, pelajaran kita sebenarnya malam ini adalah 10 hak ukhuwah dan kasih sayang. Bagaimana sebenarnya kita bisa membangun ukhuwah kita di atas dasar takwa. Pertama, berlemah lembut dalam bersikap dan bertutur. Oh, ini berat nih, kita semua juga bisa kejebak untuk mengikutkan emosi kita ini. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya, ini pelajarannya apa? Pelajaran kita kan sedang latihan ini. Ini semacam gladi resik, layak tidak layak kita sekeluarga masuk surga. Kalau layak, maka hubungan ayah sama anak, orang tua, suami sama istri, itu kelihatan sudah, Masya Allah ini hubungan penghuni surga. Jadi di sini sudah kelihatan. Bentuk kelihatannya apa? Tutur kata kita, dan kemudian dibilang sikap kita itu lembut. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Kalaupun misalnya saya punya temperamen keras, nah ini kan tak bisa dipungkiri nih. Ada juga yang punya temperamen gitu kan, yang keras. Maka yang berinteraksi sama dia tetap saja menyimpulkan bahwa hakikatnya dia orang baik. Memang dia kasar, tapi kalian belum tahu dia itu baik sekali. Dia nggak pernah setuju dengan ketidakbenaran dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ini bisa kita teropong. Kalau saya mengatakan kita bisa meneropong orang ini layak surga atau tidak. Nah, sekarang kan itu orang. Nah, bagaimana keluarga ini layak surga atau tidak? Itu akan kelihatan dari sikap di antara kita masing-masing. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dan bermohonkan ampun serta bermusyawarah dengan mereka. Maaf, mohon ampun. Jadi ternyata ada seorang alim, saya lupa namanya, itu 40 tahun kata dia, aku tidak pernah putus setiap hari mendoakan Syafi'i. Syafi'i itu maksudnya Imam Syafi'i. 40 tahun. Jadi ketika ditanya orang, bagaimana hubunganmu dengan Syafi'i? Alhamdulillah bagus. Apalah yang kau buat untuk menunjukkan kau mencintainya? Nah, kira-kira begitu. Apa dia bilang? 40 tahun. Sekarang Indonesia sedang langka ini masalahnya. Kita sedang mengalami fitnah yang luar biasa. Nah, sekarang ada ulama-ulama yang mungkin konsisten. Apa yang kita buat untuk bantu dia? Ada nggak kita doa, ya Tuhan berkahilah umurnya, panjangilah umurnya, berilah kemudahan agar dia mampu memberi manfaat besar sama negeri ini. Nah, itu maksudnya apa? Orang yang layak surga dalam berukhuwah itu kelihatan dari perhatiannya sama saudaranya lebih tinggi. Apalagi kalau saudaranya itu punya manfaat. Gitu. Maksud manfaat ini artinya bisa memberi kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat dan negara. Ya Allah, kami kehilangan manusia model Hamka, kami kehilangan manusia model Idham Khalid misalnya. Kami kehilangan manusia model banyak orang-orang besar lah di negeri ini. Panglima, jenderal yang Laksana, Sudirman. Ya Allah, lahirkanlah. Ada enggak? Nah, itu maksud mohonkan, memaafkan. Kalaupun ada, kita minta kepada Allah kebaikan. Nah, ini ciri orang yang bersaudara. Jadi kesimpulannya tidak ada dendam. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tawaddu. Tawaddu itu rendah hati. Saya belak-belakan aja. Saya kira sudah cukup layak sahibul bait di rumah ini kalau berjalan di luar angkat badan istilahnya. Kenapa? Aku punya semua. Kalau kalian tengok rumahku besar. Kalau tengok kalian mobilku banyak. Tengok hartaku banyak, udah sangat layak. Tapi kalau itu terjadi sama beliau, beratlah masuk surga. Nah, itu dia bahasanya. Jadi apa yang harus terjadi? Tawaddu. Apa itu tawaddu? Tawaddu itu membangun karisma dari sisi iman. Orang itu akan segan sama seseorang, bukan karena sebab orang itu kaya. Karena kalau kaya, hilang kayanya habis dia. Jabatan, hilang jabatannya habis dia. Berapa bulan yang lalu mesti diulu-ulukan orang gubernur kita. Sekarang semua orang ngomong tidak. Kenapa? Hilang karismanya. Tapi kalau seorang memiliki akhlak,
yang akhlak itu dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah, hilang hartanya orang tidak kehilangan. Bahkan maaf cakap di penjara sekalipun dia, orang bilang apa? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga dia tetap dalam. Kenapa? Karena dia orang tidak meyakini kesalahan terjadi. Kira-kira begitu. Jadi tawadhu ini perhiasan orang mukmin ini. Tawadhu itu, ini pernah Imam Ahmad bin Hanbal punya gurunya itu rumahnya besarnya luar biasa. Ini ketahuan ketika waktu murid-muridnya mau pergi ke kota. Jadi kan Imam Ahmad ini adalah dikenal sebagai seorang ulama yang suka sekali belajar itu. Misalnya rumah dia di Tarutung, dia pergi ke Medan, pergi kemana, zaman dia lah. Jadi ada satu gurunya di satu kota besar. Waktu anak muridnya mau pergi kota itu, dia bilang, nanti kalau kalian ke sana, tolonglah kalian singgah di rumah guruku, mintakan nasihat sama dia. Muridnya itu mengira bahwa karena Imam Ahmad hidupnya sederhana, pastilah gurunya lebih sederhana. Rupanya tidak. Begitu ditunjuk orang rumahnya itu, mereka bilang salah. Mungkin bapak salah tunjuk, Pak. Ustadz ini, iya memang itulah rumahnya. Masa itu? Iya itu rumah. Engkau maksud Ustadz ini kan, gurunya Ahmad bin Hanbal kan? Iya itu rumahnya. Akhirnya masuk lewat pos satpam, pakai satpam segala lah. Oh ada Pak di dalam, ayo masuk. Bapak langsung aja ke kamar. Loh kenapa ke kamar? Ustaz lagi sakit. Tengok kamarnya, wow, mewah. Mereka terkejut. Mulai tak enak, muka mereka udah gak enak. Kenapa? Dibandingkan sama guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini kami murid dari Ahmad. Oh iya Ahmad, apa kabar dia sekarang? Bagus, alhamdulillah. Ustaz, ya. Ada pesan dia sama saya? Ada Ustaz. Apa? Dia minta nasihat dari Ustaz. Oh, kalau dia minta nasihat dariku, bilang sama dia ya, sampai kapan dia hatinya dia mencintai dunia terus. Apa tak senang dengan Ustadz ini rumahnya besar, ini luar biasa. Kamarnya saja pun mewahnya luar biasa. Imam Ahmad minta nasihat, tapi nasihatnya apa? Sampai kapan dia mencintai dunia terus? Kan kebalik harusnya. Yang harusnya nasihatin sampai kapan mencintai dunia kan si Ahmad bin Hanbal. Begitu nyampe ke rumah, sampaikan ke Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Nangis bercucur air mata. Apa kata dia? Betul guru itu memang betul dia. Muridnya heran. Gimana ini ceritanya? Ustaz tinggal di rumah kayak begini sederhananya, sementara dia tinggal di rumah yang besarnya luar biasa. Dia ngasih nasihat Ustaz untuk meninggalkan cinta sama dunia. Sementara yang cinta dunia kan dia. Salah kalian. Nah itu. Cinta dunia tidak terletak dari berapa banyak kita punya atau berapa sedikit kita punya. Cinta dunia itu dari tidak adanya cinta di hati ini terhadap dunia. Seberapa banyak atau seberapa sedikit dunia itu sama kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Itu bahasa tawadhu kan. Bahkan beliau sampai menulis satu buku berjudul Zuhud. Jadi yang namanya zuhud itu bukan punya duit tapi pakai baju lusuh. Itu bukan zuhud itu. Itu orang sok, itu orang bodoh itu. Pakai yang memang bahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini saya ingat, saya berjumpa dengan seorang laki-laki yang dia lihat laki-laki ini kaya tapi pakai baju enggak betul, enggak cocok dengan standar dia. Marah Nabi. Tunjukkan nikmat yang dikasih Allah sama kau. Jangan kau sembunyikan. Kecuali memang orang tahu dia nggak pernah mau pakai, seperti Umar. Besar gajinya, kalau hitung-hitung sekarang gaji dia di atas 100 juta per bulan. Tapi setiap gajian kasih orang terus. Karena yang diburunya adalah pahala bukan harta. Nah, itu beda. Tapi kalau memang seperti Abdurrahman bin Auf itu pembantunya bajunya kayak baju dia. Tapi setiap makan nangis. Kenapa nangis? Teringat Bilal bin Rabah. Mereka mengalami situasi di mana mereka jarang makan enak. Jadi ini yang dimaksud, hatinya tak mencintai dunia. Bahkan kalau dengarnya itu menghambat dia masuk surga, dilepasnya itu. Ingat kasus dia berdagang dengan 1000 truknya, 1000 untanya. Nah, ini kuwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Aku tak mau lebih lambat masuk surga gara-gara ini semua. Dan dia sering berdoa. Salah satu munajatnya, ya Tuhan, janganlah ini menjadi pahala kontan untukku, sehingga di akhirat kau tidak kasih lagi pahala untukku. Nah, itu ciri tawadhu tadi. Nah, ini yang ketiga. Jadi saya perlu mengingatkan, jangan kita merasa hebat dengan apa yang kita punya, tapi tetaplah bersyukur kepada Allah dengan karunia itu dan tularkan sikap tawadhu itu kepada semua orang. Itu dia. Ini yang ketiga. Keempat, menghilangkan hal-hal yang bisa menyakiti mereka.
Apa bentuknya? Macam-macam. Ya. Tapi kalau saya bilang ini orang takwa. Kayak Umar, dia memprioritaskan orang takwa untuk jumpa dia di luar kalau mau jumpa. Ya. Jadi kalau saya sekarang sering mengatakan, jika bapak nengok ada orang tua susah, tapi dia punya anak-anak soleh yang bagus-bagus, yang kita lihat itu support itu. Kenapa? Karena kalau kelas saya sudah berani bilang, utamakan orang yang bertakwa kalau kita mensupport mereka ketimbang orang yang ahlu maksiat. Nah, jadi bapaknya susah tapi anaknya baik, bapaknya susah tapi orang baik. Nah, bantu, support. Kalau memang itu kesusahan bisa mengganggu kebaikannya. Karena saya masih ingat ada dulu teman saya masih hidup orangnya yang murtad juga ada. Anaknya TK-nya di TK dia, TK Islam di 3 Juhar sana. Ya, STM Hulu. Anaknya TK Islam, dia juga ikut mengaji sama si ustadz ini, tapi satu hari datang dia minta izin pindah agama. Bukan dia saja yang pindah, satu keluarga lah pindah. Wah, jadi haru biru, sangat mengharukan sekali. Apa sebabnya? Ekonomi. Keluargaku membantuku, cuma mereka kasih syarat. Nah, yang kayak begini, ini harus kita kejar ini, kalau saya bilang. Ya, kemarin itu udah kadung, dia diam saja, udah kadung pindah. Mau diajak balik udah susah. Padahal anak itu sudah mengaji, anak-anak dia mengaji semua, dia pun mengaji. Gitu. Dia mengaji rutin sama ustaz ini. Nah, tapi kemudian minta izin, kami tidak bisa ikut ngaji lagi. Kenapa? Karena kami sudah pindah. Ya, baik. Jadi apa yang bisa menyakiti mereka jangan buat. Selanjutnya yang kelima, senyum. Jadi ahlul jannah itu ditandai dengan biasa tersenyum. Ya. Dan senyum itu harus tulus. Anak-anak kecil begini kalau dia tersenyum dia tulus itu. Enggak ditengoknya dulu itu jabatan orang, kalau lebih tinggi baru dia senyum, kalau lebih rendah dia tidak mau. Itu kan biasa begitu. Ya, tidak, dia tulus. Salah satu kelebihan satu-satunya gubernur mungkin yang dimiliki oleh gubernur Sumatera Utara itu Pak Samsul. Itu satu kelebihan yang dia punya, selalu senyum kepada semua orang dan selalu menyapa semua orang, terlepas dari dia kayak mana. Kalau saya bilang itu ciri kebaikan itu. Ya. Selanjutnya meringankan kesusahan sesama muslim dan membantu mencarikan solusi. Jangan biarkan kalau ada orang datang sama kita menceritakan kesusahannya, jangan biarkan dia pulang tangan hampa. Karena Allah pun mengatakan, aku segan kalau ada seorang hamba berdoa kepadaku dan belum memberikan apa yang dia minta sebelum tangannya turun. Artinya Allah itu akan mengabulkan doa kita sebenarnya kalau kita minta sama dia sebelum tangan kita turun. Begitu cepatnya doa itu dikabulkan. Cuma persoalannya wujudnya kapan. Sudah kabul tapi kapan case-nya? Nah, itu tinggal tergantung peristiwanya. Ya. Nah, jadi kita pun harus begitu. Minimal doakan dia. Nah, itu yang harus dibuat. Minimal doakan kebaikan. Ya, dia datang. Karena ketika dia datang dia sudah membuang rasa malunya. Dia sudah berharap sifatnya. Terus kita bilang, maaf, saya pernah itu dulu waktu ada satu kesusahan yang sangat luar biasa, saya datangin orang. Ya, masih baru menikah saya waktu itu. Tapi jawabannya itu sampai terus terang sampai sekarang masih teringat saya. Ya, sampai saya bilang, ya Allah, Allah kasih kelebihan besar sama dia. Dan saya tidak meminta untuk kepentingan senang-senang saya gitu. Hanya menutupi satu titik kesusahan saja. Tapi dia menolak saya dan kemudian saya pulang dengan tangan hampa. Rupanya diamnya saya, alhamdulillah Allah kirim orang yang lain. Orang yang lain ini bukan cuma membantu saya, tapi kemudian menemani saya keluar dari kesusahan itu. Nah, itu yang menarik sekali waktu itu. Ya, sudah meninggal. Semoga jadi amal soleh beliau itu. Ya. Jadi menemani keluar. Dan ini ciri seorang mukmin sebenarnya diajarkan. Kemudian menutupi aib sesama muslim. Aib itu apa? Aib itu adalah sesuatu yang ada tapi memalukan. Itu ada sama dia, tapi dia tidak suka itu diceritakan. Itu aib. Makanya jadilah orang yang bodoh dengan aib orang lain. Artinya apa? Walaupun kita tahu, mungkin kita hanya akan mengatakan wallahu a'lam. Saya banyak ditanya orang tentang Mas Gatot misalnya. Bagaimana menurut Ustaz? Terus bagaimana dia kan menikah lagi begini begitu. Itulah gara-gara menikah lagi. Saya bilang jangan dikembang-kembangkan kasusnya. Nikah dan nikah lagi itu bukan sesuatu yang negatif menurut agama. Pasti ada kesalahan lain yang menyebabkan dia seperti itu. Kalaupun itu kesalahan.
Dan kedua, kalaupun memang itu kesalahan dan kau tanya dan kuberikan jawaban, apa untungnya samamu? Artinya kalaupun kau tahu cerita sebenarnya, apalah untungnya samamu? Jadi pahala atau jadi dosa nanti? Nah, kadang-kadang setan mengajak kita untuk pingin tahu, sama akhirnya seperti Adam yang akhirnya makan buah khuldi, itu juga karena sebab pingin tahu. Kemudian selanjutnya, senang melakukan atau memberi sesuatu yang disenangi. Jadi suka memberi. Dan memberi ini beda nih. Memberi duit sama memberi barang itu berbeda kesan yang muncul. Padahal kalau duit lebih banyak bisa, tapi barang kecil saja, tapi lovely itu kesan yang muncul berbeda ya, kepada hati orang yang kita tentu saja dalam bersaudara. Saya pikir ini catatannya, mudah-mudahan Allah beri berkah kepada kita dan menjadikan keluarga ini keluarga ahlut taqwa ya. Sahibut taqwa, orang-orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, dan insya Allah keluarga yang akan mendapatkan bahagian keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Dan salah satu ciri keuntungan akhirat itu akan kita dapat, Allah akan memberi zuriat yang juga bisa lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya sekarang ini mengatakan, semoga saja pengajian yang baru dibuka menjadi pengajian yang Allah ridha, dan nanti mungkin ke depan lebih enak kalau bahan itu saya kasih lah. Darikan mencatat ini kan sesuai dengan tangkapannya aja, nanti bahannya saya kasih insyaallah. Nanti saya kasih, tinggal mungkin kalau via email dulu boleh, nanti kirimkan emailnya kan, baru nanti di print out sama-sama. Atau itu saya kok ada papan itu kan, itu papan tulis ya. Iya. Pakai itu juga nanti insyaallah kita lebih enak menerangkannya.